Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Terungkap 3 skenario pilihan andai saja Presiden Jokowi turun dari tahta. Kondisi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang masih belum cukup untuk dikatakan baik memunculkan desakan agar Presiden Joko Widodo turun tahta. Berbagai skenario pun bermunculan terkait bagaimana jalannya pemerintahan selanjutnya jika andai Jokowi benar-benar turun dari jabatan. Pakar kebijakan publik Amir Hamzah menyebut skenario utama yang sangat mungkin terjadi adalah naiknya Ma'ruf Amin menjadi presiden. Setelah Jokowi mundur, ada beberapa alternatif. Pertama, Ma'ruf Amin naik menjadi presiden menggantikan Jokowi. Tentu banyak pihak yang tidak setuju Ma'ruf Amin menjadi presiden, ujar Amir Hamzah kepada wartawan pada hari Senin 10 Agustus yang lalu. Selanjutnya, alternatif kedua adalah rezim Joko Widodo dan Ma'ruf harus mundur semua dan digantikan calon presiden 2019 lainnya, yakni Prabowo Subianto dan Sandiaga. Pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga apakah diterima publik? Apalagi sikap Prabowo sudah berbalik karena gabung rezim Jokowi. Alternatif ketiga, setelah Jokowi mundur, kata dia adanya kabinet presidium di mana dalam jangka waktu 1-1,5 tahun untuk mempersiapkan pemilu. Ketua presidium kabinet bisa Rizal Ramli, Din Syamsuddin karena memiliki kemampuan dan juga jaringan internasional. Alternatif ketiga, pembentukan kabinet presidium paling netral setelah Jokowi ini mundur dari kursi presiden. Begitu pungkasnya. Ada beberapa skenario jika Joko Widodo lengser dari presiden akibat desakan dari rakyat Indonesia. Skenario yang pertama, skenario normatif jika presiden berhalangan tetap, maka otomatis wakil presiden menggantikan sampai masa jabatannya habis, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 1. Begitu kata pengamat politik Tarmizi Yusuf dalam pernyataan kepada wartawan beberapa waktu yang lalu. Kata Tarmizi, skenario wakil presiden Ma'ruf Amin menjadi presiden dapat terlaksana bila kondisi normal tanpa gejolak politik. Apalagi Ma'ruf bukan dan tidak punya posisi strategis di partai. Beda saat posisi Habibie pada tahun 1998. Dengan posisi politik Ma'ruf Amin saat ini, sulit diterima oleh partai politik. Posisi bergaining Ma'ruf Amin yang lemah menyulitkan skenario ini diterima semua pihak. Ungkap Tarmizi. Menurut Tarmizi lagi, skenario kedua, presiden dan wakil presiden dituntut untuk mundur secara bersama-sama, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 8 Ayat 3, pelaksana tugas kepresidenan adalah triumvirat menteri, yaitu Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan juga Menteri Pertahanan. Dalam tempo selambat-lambatnya, 30 hari MPR memilih presiden dan wakil presiden baru yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Skenario kedua, kuat pasangan yang akan muncul adalah yang diusung koalisi PDIP dan Gerindra. Dengan total suara 31,9% yang terdiri dari PDIP 19,33% dan Gerindra 12,57%, yaitu Prabowo Subianto dan juga Puan Maharani. Butuh 19,1% untuk memenangi pemilihan di MPR. Begitu ungkapnya. Sementara, partai lain yang diprediksi akan mengusung calon selain Prabowo Puan adalah Nasdem, yang memiliki kursi 9,05%. Menurut Tarmizi, ketegangan politik antara Megawati dan Surya Paloh pasca Pilpres sehingga hari ini ditengarai sebagai sebab sulitnya bersatu kembali antara PDIP dan juga Nasdem. Adanya perbedaan dan agenda politik di antara keduanya menyebabkan Megawati dan Surya Paloh pun pecah kongsi. Selain ketiga partai itu, kemungkinan akan merapat pada salah satu koalisi yang ada dan kecil kemungkinan terbentuknya poros baru. Dengan bergabungnya PKS, PAN, dan juga P3, dengan total suara 19,57% otomatis, Prabowo Puan akan menang lebih dari 51%, belum termasuk 136 kursi DPD atau sekitar 19%. Prediksi suara DPD akan terpecah.
Kalau termisi lagi, skenario ketiga mirip seperti peristiwa 1998. Terjadi chaos berkepanjangan sehingga Jokowi sebagai presiden mengeluarkan semacam super semar atau instruksi presiden tahun 1998 tentang Panglima Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional yang diberikan Soeharto kepada Wiranto. Gonjang-ganjing ABRI ketika itu diprediksi Wiranto tidak berani untuk menggunakan Impres tahun 98, seperti Soeharto menerima super semar dari Soekarno. Mungkinkah Jokowi saat terdesak menerbitkan hal serupa seperti Soeharto pada tahun 98? Impres bukan kepada Panglima TNI, melainkan perintah pemulihan keamanan kepada KSAD Jenderal Andika Perkasa. Kecuali ada pergantian Panglima TNI oleh Andika Perkasa dalam beberapa bulan ke depan. Selain itu, ia mengatakan Jokowi sebagai Presiden Indonesia ke-7 sedang menghadapi tantangan sangat-sangat berat. Ekonomi terpuruk, korupsi merajalela, dan Omnibus Law RUU Cipta Kerja bisa menyebabkan krisis politik yang berujung lengsernya Jokowi. Lalu bertahankah Jokowi? Lihat dan tunggu dalam beberapa bulan ke depan apa yang akan terjadi. Bisa jadi Jokowi akan menghadapi 3 gelombang aksi. Kasus pencarian kesalahan HRS dengan target penahanan dan proses peradilan akan menciptakan gelombang aksi dari FPI, Massa 212 dan juga pendukung HRS lainnya. Aksi massa akan datang pada setiap sesi proses, mulai kepolisian, kejaksaan sampai dengan pengadilan. Berita aksi memenuhi media dalam dan juga luar negeri. Isu pensoliman pun juga mengemuka sejalan dengan militansi tinggi peserta aksi. Keriuhan pun tercipta. Gelombang aksi kedua adalah buruh yang belum puas dengan pengundangan Omnibus Law. Agenda aksi pun juga akan terus berkelanjutan. Kerugian pada penciptaan stabilitas politik dan perusahaan yang terdampak akibat seringnya aksi. Produksi pun akan jeblok pada banyak perusahaan. Dampaknya pengusaha bisa gulung tikar atau turut menekan pembatalan Omnibus Law yang dinilai telah membuat sial tersebut. Gelombang potensial ketiga adalah bangkitnya massa bereaksi RUU HIP dan BPIP yang sinyal dari DPR adalah pemaksaan RUU untuk masuk agenda prolegnas prioritas 2021. Perlawanan atas penyelundupan nilai-nilai kiri pada RUU HIP membangun solidaritas umat Islam yang anti komunis atau mewaspadai bangkitnya PKI. Gelombang perlawanan ideologis bukanlah masalah kecil. Temanya strategis, membela ideologi Pancasila. 3 ledakan ini awalnya tentu dapat dikendalikan, akan tetapi jika spirit perjuangan menguat, maka seperti biasa, dalam pergerakan politik dimanapun berujung tak terkendali. Gerakan perubahan politik dan desakan untuk mundur presiden merupakan satu keniscayaan. Perasaan sama pada rakyat tak akan reda oleh penangkapan atau penekanan. Represivitas hanya sebab dari perubahan yang lebih cepat. Pemerintahan Jokowi sebenarnya sangat-sangat rapuh. Ada faktor lain yang menyulitkan keajekan dari pemerintahan. Kondisi keuangan negara yang semakin ambyar, rakyat yang jenuh dengan kebijakan penanganan pandemi COVID-19 yang tidak konsisten dan tak jelas arah, serta konflik global Amerika Serikat-China yang diundang untuk hadir meramaikan dinamika politik domestik. Kini, polisi dan TNI cukup mampu terkendali secara baik. Namun bukan mustahil perkembangan politik ke depan akan terjadi pembelahan. Pemihakan pada rakyat terbentuk secara gradual atau mungkin lebih cepat. Pemerintahan Jokowi diharapkan arif menimbang cara menangani perbedaan dalam masyarakat. Jangan arogan atau sekedar mengandalkan kekuatan aparat untuk membungkam. Api kejengkelan rakyat itu sulit diredam dengan alat paksaan. Ada fase-fase tak peduli dengan rambu-rambu protokol. Situasinya pun akan semakin sulit. Segera kembali untuk berbenah diri, membangun iklim dialogis dan konsensus. Bukankah kandungan sila-sila Pancasila merupakan filosofi, metodologi, dan solusi bagi masalah yang dihadapi bangsa dan juga negara? Jokowi tentu menyadari bahwa dirinya adalah figur yang tidak hebat-hebat amat, karena perlu
antisipasi atas kekuatan rakyat yang dipastikan amat-amat hebat.